Sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien, saya sudah melakukan cuci tangan sesuai 7 langkah dari anjuran WHO. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Maniswar, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Anda, dokter. Usianya Bu? 18 tahun. Oh, boleh tahu kerjaannya Bu? Sedang kuliah. Kuliah ya? Baik, jadi nanti kita ini akan melakukan pemeriksaan sistem kardiovaskular atau pemeriksaan jantung ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Mungkin agak kurang nyaman. Saya bersedia. Baik. Baik, saya akan melanjutkan pemeriksaan pada wajah Anda untuk menilai apakah ada penumpukan lemak yang abnormal atau tidak. Mungkin ini sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Dok. Baik, di sini tidak ada ditemukan penumpukan lemak yang abnormal. Kita akan tahap pemeriksaan pada kelopak mata Anda untuk menilai apakah ada tanda-tanda anemia atau tidak. Tidak ada ditemukan tanda anemia. Lalu cek urin normal. Ibu silakan buka mulut Ibu. Oke, tidak ditemukan tanda-tanda dehidrasi. Lalu saya akan memeriksa tekanan vena pada leher Ibu, yaitu tekanan vena jugularis. Izin Ibu. Baik, tekanan vena normal. Pemeriksaan sudah selesai dan akan dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Oke, selamat pagi dokter. Pada video kali ini kami akan melakukan pemeriksaan fisik kardiovaskular, sistem kardiovaskular di bagian E dan F. Di bagian E itu ada pemeriksaan ekstremitas tangan. Nah, di sini saya Geno sebagai dokter dan Mikael sebagai pasien. Yang pertama sekali kita lakukan ketika memeriksa tangan adalah kita memeriksa tangannya itu ada dingin nggak, akralnya dingin atau enggak. Misalnya nih, tangan pasien, ini kita periksa, apa ini hangat, dingin, ada bagian hangatnya atau enggak, ada bagian dinginnya atau enggak. Biasanya pada pasien yang kurang normal, di bagian perifernya ini itu dingin. Nah, ketika kita pasien normal, itu bagian perifernya hangat keduanya. Setelah itu kita harus melihat adanya sianosis atau tidak. Nah, biasanya sianosis itu bentuk dari kulitnya nanti kayak kekurangan oksigen gitu, ada ruang-ruang biru. Setelah itu kita lihat juga di jarinya ada clubbing finger atau enggak. Biasanya clubbing finger itu adalah pembengkakan di bagian jari. Nah, ini pasiennya kan normal nih. Tuh. Di bagian sininya ada pembengkakan atau enggak. Terus selanjutnya kita juga lihat ada nicotine staining atau enggak. Apa itu nicotine staining? Nicotine staining itu adalah bekas rokok. Misalnya nih, kita merokok, pasien merokok, terus bibirnya hitam, di belakang bibirnya itu hitam. Oke, selanjutnya kita lihat juga splinter hemorrhage. Apa itu splinter hemorrhage? Pada pemeriksaan splinter hemorrhage, kita lihat di kukunya itu ada merah nggak di sini, ada luka nggak di bawah kukunya. Terus selanjutnya kita lihat juga ada ocular nodes atau benjolan, Jenwich lesion atau ada seperti bercak, dan yang terakhir santolemia. Apa itu santolemia? Kita lihat di bagian mata pasien ini, itu ada penumpukan lemak nggak di sininya. Nah, biasanya jika terjadi penumpukan lemak, maka mata pasien akan berwarna kuning. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa nadi radial. Nadi radial itu ada di bagian sini pasien. Nih. Biasanya kita menghitung agar lebih cepat. Kita menghitung sampai 15 detik. Kita hitung berapa nadi radialnya, lalu dikalikan dengan 4 karena pas 1 menit dalam hitungan heart rate. Oke, selanjutnya kita periksa juga collapse pulse. Apakah ada nyeri? Ini. Tarik nafas Pak. Dorong, buang. Ada nyeri nggak Pak? Tidak. Nah, jika tidak ada nyeri, maka pasiennya normal. Selanjutnya kita periksa nadi karotis yang terakhir. Nadi karotis itu ada di bagian sini. Jika ada bunyi yang agak beda dari sebelumnya setelah kita meraba, maka itu adalah ada penyempitan di vena, di nadi karotisnya, baik itu vena maupun arterinya. Oke, terima kasih dokter. Selamat pagi. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan edema pada kaki. Mungkin ini terasa kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, silakan membantu terlebih dahulu. Izin ya Ibu.
Ibu di sini pemeriksaan edema pada kaki itu tidak ada dan Ibu kakinya normal. Baik, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dulu sih. Mohon izin ya, Mbak. Oke Pak, saya selanjutnya akan melakukan pemeriksaan auskultasi jantung. Izin ya Pak. Izin Pak, kalau bisa sedikit menghadap ke sisi kiri Bapak. Mohon izin ya Pak. Selanjutnya Bapak boleh duduk. Oke. Selanjutnya Bapak sedikit menurunkan dari Bapak. Izin ya Pak. Pemeriksaannya sudah selesai. Baik, di sini saya akan memeriksa saluran nafas Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Oke, Ibu boleh ada ke belakang saya, membelakang saya. Izin ya Ibu. Oke, sudah Ibu. Tadi dengan Bapak Tandigo, usianya 20 tahun, dengan keluhan batuk berdahak dengan warna merah. Faktor yang memperparah batuk Bapak itu pada saat dingin dan terasa ringan pada saat Bapak minum air hangat. Bapak juga tidak ada riwayat alergi makanan atau obat-obatan. Baik, Bapak ada yang mau ditanyakan? Tidak, itu aja dok, sudah cukup. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak. Masih